Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Gunadi Channel yang membuat konten edukasi bagi masyarakat, khususnya tentang pelayanan rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi. Baik, kali ini kita coba untuk mengetahui pelayanan yang ada di rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi, salah satunya instalasi gawat darurat. Nah, pagi ini kita akan tanya-tanya kepada Kepala Instalasi Gawat Darurat, Dr. Hendro Primamukti. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikannya teman-teman di luar dapat mengetahui dan menerapkan atau menjadi pedoman dalam mengirim pasien atau mau membutuhkan pelayanan di rumah sakit ini. Baik, kita ketemu dengan Dr. Hendro. Selamat pagi, Dr. Hendro. Pagi. Gimana kabarnya, Dr. Hendro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Pak Hendro, teman-teman di sana pada bertanya, rumah sakit jiwa itu ada instalasi gawat darurat. Ya. Nah, gawat darurat di rumah sakit jiwa ini melayani gawat darurat seperti apa yang dilaksanakan di sini? Mungkin bisa beri penjelasan kepada teman-teman kami yang di luar. Baik, Pak Gun. Terima kasih. Memang di setiap rumah sakit salah satu pelayanan adalah pelayanan gawat darurat, yang mana kita melayani kegawat daruratan yang dibutuhkan saat itu. Nah, di rumah sakit jiwa kita sendiri, kita walaupun dikatakan rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi, kita tidak hanya melayani kegawat daruratan bagian kejiwaan saja. Di samping itu kita juga melayani kegawat daruratan non jiwa. Contohnya mungkin tiba-tiba ada kasus kecelakaan, itu bisa kita layani. Nah guys, jadi menurut Dr. Hendro selaku kepala instalasi instalasi gawat darurat ini juga melayani kasus-kasus gawat darurat non jiwa seperti kecelakaan tadi, Dr. Kecelakaan Hendro, salah satu, atau keracunan gitu ya, keracunan ya, misalnya ya, pertolongan kegawat daruratan di awal ya. Oke. Nah, kalau khusus yang gangguan jiwa gimana, Dr. Hendro? Nah, baik. Memang kita sejauh ini kita banyaknya pasien kegawat daruratan jiwa. Nah, kalau pasien dengan kegawatan daruratan jiwa itu pasien silakan datang ke IGD kita yang membutuhkan pelayanan kejiwaan yang bersifat darurat. Kita di IGD kita ini terbuka 24 jam. Jadi kapanpun terjadi kegawat daruratan tersebut, itu silakan datang ke rumah sakit jiwa kita. Di antaranya misalnya pasien gawat darurat gangguan jiwa itu yang ngamuk-ngamuk atau yang gelisah gitu ya, dokter ya? Ya, biasanya salah satu gejalanya gelisah dan juga mungkin ngamuk-ngamuk atau mengganggu yang gelandangan, yang itu mengganggu lingkungan masyarakat lah ya. Juga dibawa ke rumah sakit jiwa ini. Nanti kita layani. Nanti kita periksa sesuai dengan yang seharusnya. Oke, kalau yang pasien gawat darurat non jiwa, misalnya tiba-tiba ada kecelakaan di luar, terus dibawa ke sini, terus penanganannya gimana kalau di sini ya? Ya, seperti biasa, kalau ada pasien datang kecelakaan, kita akan langsung masuk ke IGD kita. IGD kita ini terpisah, Pak Bu. Terpisah ya? Ya, kita pisah biar demi kenyamanan dan keamanan pasien. Artinya kalau tindakan pasien non jiwa ada di sebelah ruangannya lain. Ya, nanti kalau pasien jiwa di sebelahnya lagi. Nah, nanti kita lakukan tindakan pertolongan pertama, kegawat daruratannya. Seperti apa sih kecelakaannya, menimbulkan apa aja gitu. Nah, kita memang sejauh ini melayani pasien non jiwa, yang jelas kita atasi kegawat daruratannya. Pertolongan pertama dulu ya. Pertama dulu. Ketika kita butuh tindak lanjut, nah artinya kita sudah berusaha menstabilkan si pasien, butuh tindak lanjut, kita akan rujuk ke rumah sakit lain. Ya guys, jadi yang untuk gawat darurat yang penting pertolongan pertama dulu dilakukan di sini. Setelah dilaksanakan pertolongan pertama, lalu kebutuhan pasiennya apa, ditindaklanjuti berikutnya dengan merujuk ke rumah sakit lain. Begitu ya, dokter ya? Ya? Benar. Nah, baik guys.
kita sekarang lihat apa saja sih peralatan yang ada di IGD ini supaya teman-teman di luar juga tahu seberapa jauh pertolongan yang bisa diberikan untuk yang kasus-kasus non jiwa. Oh ya, mungkin boleh saya tambahkan Pak Gun. Ya kan? Untuk masyarakat membutuhkan pelayanan di rumah sakit kita, terutama khusus kejiwaan dan khusus lagi di kita di sini kegawat daruratan, itu tidak usah dulu memikirkan biaya atau nggak punya kelengkapan persyaratan administrasi ya. Yang jelas jadi datang aja dulu. Nanti kita tangani, baru nanti kita menyusul. Ya, arti katanya tuh gini, kan semua itu tentu punya persyaratan. Kalau kita punya jaminan kesehatan, syarat-syaratnya harus ada dan lengkap. Nah, kita biasanya kasih waktu gitu kan. Ada gitu aja. Ya, ini terkhusus kalau kita rawat inakan. Tapi memang kalau seandainya untuk rawat jalan, nah itu kemungkinan kalau tidak membawa persyaratan khusus, mungkin saat itu tidak bisa tidak bisa dia menggunakan. Yang bisa menyusul itu kalau dia dirawat inap dan itu bisa kita kasih waktu. Tapi kalau misalnya tadi kecelakaan terus diberikan pertolongan, selanjutnya kan ini misalnya perlu penanganan lebih lanjut, kan dirujuk tadi. Nah, di sini kelengkapan administrasinya gimana tuh? Kalau dia untuk kecelakaan lalu lintas, sejauh ini kan biasanya yang menanggung itu kan bisa melalui jasa harja ya. Cuma kalau dalam bentuk kita merujuk itu biasanya nanti di rumah sakit rujukannya yang baru bisa dia menggunakan, karena kan butuh proses itu tadi. Yang penting kita pertolongannya dulu ya. Iya, yang jelas. Nah itu guys, jadi pertolongannya dulu. Terus pelayanan kita nih kita 24 jam atau ada jam-jam tertentu? Kita 24 jam Pak Guru. 24 jam ya? Setiap hari. Setiap hari 24 jam, baik kasus gawat darurat sama. Jiwa juga sama, yang kasus gawat darurat non jiwa juga sama. Sama. Oke guys, itu tadi tambahannya untuk keterangan pelayanan IGD ini. Kita selanjutnya melihat ruangan yang sebelah dalam. Baik, silakan ayo. Dari sini ya? Ya, dari sini nanti yang namanya IGD tentu ada penilaian triase, menghilang pasien, ini pasiennya yang dibutuhkan apa, pelayanan apa gitu. Seperti tadi dibahas, kita pelayanan non jiwa atau pelayanan jiwa. Nah, kalau pelayanan non jiwa, kita ke ruangan sini. Kalau yang jiwa, nanti kita ke ruangan sini. Sebelah. Nah, jadi terpisah. Kita ke yang non jiwa dulu ya. Kita non jiwa dulu. Ayo guys, kita lihat peralatan di ruang IGD gawat darurat non jiwanya. Nah ini ya, Dr. Hendro ya? Ya. Ini peralatan-peralatannya. Mungkin bisa disampaikan. Ini ruangan IGD non jiwa. Non jiwa. Kecelakaan. Nah ini peralatan-peralatan yang digunakan ya. Ya. Ini apa nih, Dr. Hendro nih, untuk yang ditutup nih? Yang ditutup ini salah satu alat emergensi penunjang. Oh, ini alat emergensi penunjang ya? Ya, ini namanya DC shock. DC shock. Ini digunakan pada pasien-pasien henti jantung yang butuh dilakukan kejut jantung. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini namanya monitor, Pak Gun. Monitor keadaan umum pasien ya? Keadaan umum nanti bisa ditampilkan di sini tekanan darah ya, frekuensi pernapasannya gitu, kemudian denyut jantungnya gitu, bisa nampak juga di situ. Oke. Kalau yang ini, dokter apa ini? Nah, kalau yang ini alat oksigen konsentrat, artinya ini untuk alat yang bisa memproduksi oksigen. Alat oksigen. Jadi nanti ini dikonekkan dengan selang konektornya. Oh iya. Nah ini ada juga tabung oksigen yang standby ya? Ya, tabung oksigen yang standby. Nah, ini ada tabung oksigen guys, yang sewaktu-waktu nanti dibutuhkan oleh pasien bisa langsung disalurkan. Ya. Kalau habis ini kita mungkin dokter bisa menggunakan itu ya? Ya benar. Oksigen, ya. Kalau seandainya habis itu bisa digunakan. Nah kalau yang ini apa nih? Nah, kalau ini alat nebulizer. Oh, ini nebu. Ini alat untuk pasien yang bagaimana nih? Sesak napas. Sesak napas ya.
terkhusus untuk pasien asma. Oh, jadi pasien asma yang gawat Asma darurat juga. silakan datang nih, nanti Ya, dibantu pasien dengan menggunakan salah satu kegawat darurat alat nebu ini. sesak napas asma ya, Ya. yang menjiwa. Oke. Kita selanjutnya masih ada lagi yang perlu di ya. Nah ini dokter. Yang Dua ini ya. ini ya, ini alat kalau yang ini alat suction namanya. Ini untuk kegunaannya untuk Kalau mengisap mengisap lendir. Iya. Kalau misalnya lendir di mulut banyak sampai ke hidung itu bisa kita isap. Nah, kalau yang ini nih alat untuk merekam jantung pasien perekam jantung. atau EKG ya, biasanya kita kenal. Jadi pasien-pasien yang perlu direkam jantungnya di IGD ini bisa menggunakan Ya. alat ini, EKG ya. Nanti dinilai ini rekam jantung. Oke, mungkin kita lihat ke sebelah Untuk yang ruangan non untuk yang jiwa, yang jiwa ya. IGD jiwanya. IGD jiwa. Saya lihat IGD jiwa. Oh, ada dua ya. Ya, Dua, ini untuk observasi jiwa wanita, Wanita, ya. wanita. pasien wanita. Yang sebelahnya pasien untuk yang pria. Oh, yang sebelah untuk pasien pria. Ya. Nah, di sini kita melakukan penanganan untuk pasien-pasien gawat darurat Jiwa. Ya, jiwa. Kalau pasiennya wanita di kanan di sini, kalau yang pria sebelah sini. Berapa lama biasanya observasi pasien-pasien yang gawat darurat jiwa ini? Kita nanti lakukan tindakan awal, nanti kita nilai ini pasien kita bisa apa nih harus dirawat atau dirawat jalan. Kalau saya dirawat jalan, langsung bisa kita pulangkan nanti setelah lakukan tindakan pengobatan. Kalau untuk rawat inap, setelah kita lakukan pemberian pengobatan, itu biasanya lebih kurang 2 jam. 2 jam observasi ya? Observasi, ke ruang kita lanjut ke ruang perawatan. Iya, Oke. itu pasien jiwa. Ya, saya rasa guys itu sudah cukup banyak ya kita ketahui tentang seluk-beluk instalasi gawat darurat rumah sakit jiwa ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Dr. Hendro bermanfaat. Ada pesan-pesan Dr. Hendro untuk penonton channel saya di sana? Pesan-pesannya paling yang mau saya sampaikan bahwasanya rumah sakit jiwa kita ini untuk pelayanan IGD-nya itu tidak hanya terkhusus untuk pasien jiwa. Pasien non jiwa seperti kecelakaan, tiba-tiba sesak napas, itu bisa dilayani. Atau kasus-kasus gigitan ular, gigitan hewan ya. Datang. Nanti kita lakukan tindakan pertamanya. Baik, terima kasih Dr. Hendro atas penjelasannya. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi edukasi untuk kita semua. Silakan disampaikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan pelayanan gawat darurat di rumah sakit jiwa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.